Bismillahirrahmanirrahim, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Ya. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Qulubun yaqiluna biha. Qulub. Jadi ini Allah bilang jantung-jantung orang-orang ini yang dengan itu dia bisa memahami, atau ini yakil, akil. Jadi jantung ada akalnya, kolbu ada akalnya, ya. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ia kolbu yang di dalam dada. Jadi kalau kita tuh bisa buta, kenapa? Kalau sering banget pengalamannya yang jelek-jelek, ya, tidak berkumpul dengan orang baik-baik, tidak belajar, itu bisa buta kolbunya. Saya tinggal jadi ya seperti adik-adik pecandu yang saya tangani, itu kolbunya buruk. Kenapa? Karena bertahun-tahun dia pakai narkotika, tinggal bersama orang-orang di sekelilingnya. Ya, mungkin dia memang tinggal sama ayah ibunya, tapi kalau dia sedang pakai kan dia pergi dekat bandar. Ya. Tapi alhamdulillah kalau buat orang yang seperti pakai narkotika ya, pada saat dia mau berobat dan bertobat, itu bisa lagi kolbunya dicuci. Inilah harapan-harapan buat orang-orang yang pernah dulu melakukan kesalahan, melakukan sebaiknya kolbu ini bisa dicuci. Yaitu tadi kita dengan ibadah yang rutin, ya, istiqomah, ngaji, baca Quran, ngomong yang baik-baik di mulut kita. Nah, itu tadi alhamdulillah ya. Karena kalau enggak nanti kolbunya buta, ya. Jadi memperbaiki cara berpikir dan perasaan gimana? Itu diucapkan. Karena apa yang diucapkan ini bisa jalan di sistem saraf ini. Apa yang dilihat bisa jalan di sistem saraf ini. Apa yang didengar bisa jalan di sistem saraf ini. Kemana? Dia ke otak. Ya, nanti emosi juga yang tadinya ada di bawah naik ke atas. Itulah makanya pada saat misalnya kita marah, emosi turun, kita ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar itu akan jalan, astagfirullahaladzim, 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 dia ke atas. Emosi itu lama-lama naik levelnya menjadi semangat atau menjadi bersyukur gitu, astagfirullah. Atau kita lafazkan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia jalan ini. Ya. Selain jalan ke otak, ini juga jalan ke kolbu, nanti jalan ke kolbu. Ya. Makanya kolbu kita ini kalau kita sering lafazkan Allah, 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 ya, nanti lama-lama ini jalan sendiri, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Ya, kita lafazkan dari mulut kita, lama-lama kolbu ini jalan sendiri. Namun selain diucapkan, juga pesan yang dilihat dengan mata. Itulah makanya sebisanya kita lihat yang baik-baik. Sebisanya kita lihat ayat-ayat Allah. Ya, baik ayat-ayat yang di Quran maupun ayat-ayat yang di alam semesta ini. Sebisanya teman-teman ya, kalau setiap hari baca Quran, berarti kan matanya setiap hari ya membaca ayat-ayat suci Allah. Maka nanti dia akan membuat emosi ini jadi levelnya naik ke atas, di otak kita ada ilmu tentang ya ayat-ayat Allah, dan di kolbu kita terekam juga ayat-ayat Allah itu. Ya. Sistem saraf ini ya itu kerjanya kayak kabel listrik. Nah, ini Al-Baqarah 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jadi ini dua nih Allah sudah ajarkan kita, sabar dan sholat. Alhamdulillah, ya saya yakin teman-teman semuanya sudah tegak sholatnya, alhamdulillah. Sabarnya juga, alhamdulillah. Sabar itu kayak apa sih Bu Aisyah? Kita tekan ya marah kita ya? Bukan, sabar itu bukan menekan. Ya, sabar itu dari bahasa Arab, ya. Sabaru yasbiru, artinya menahan. Ya. Menahan apa? Menahan supaya marahnya nggak diucapin ke orang itu. Kita jengkel sama anak, kita tahan untuk kita nggak labrak anak itu. Kita jengkel sama pasangan hidup kita, kita tahan untuk kita nggak labrak dia. Ya, itu sabar, makanya disebut menahan. Termasuk juga kita menahan dari perbuatan buruk, pengen banget. Ya, pengen banget barangkali ikut di dunia malam diskotik, joget-joget sama orang-orang, pengen banget barangkali juga mau minum alkohol, tapi kita sabar, kita tahan itu. Ya, kita tahan keinginan itu. Ya, diajak teman-teman, ayo dong kita gembira-gembira, tapi kita tahan. Ya, terima kasih ya, aku di rumah aja. Kita tahan itu sabar. Ya. Dan Allah bersama orang yang sabar. Ya.
Kemudian untuk supaya kita sabar, kita diminta perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan terduga. Ya Allah, istighfar. Alhamdulillah dari kecil kita sudah terbiasa istighfar. Ya. Kemudian kita sudah otomatis istighfar. Ternyata istighfar punya keutamaan yang luar biasa. Banyak sekali hadis tentang istighfar. Kita ambil satu. Dan ini sangat sahih. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Kalau kita anggap saat ini sedang sulit, teman-teman, ya sahabat-sahabat, ya, maka kita disuruh rutin baca istighfar. Karena Nabi berjanji Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Kalau kita anggap ini sekarang ini masalah, kita disuruh rutin baca istighfar, perbanyak istighfar karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap rezeki kita ini sedang terhambat, rezeki ilmu kah, rezeki uang kah, rezeki kesehatan, barangkali karena kita jadi khawatir keluar rumah, karena kita takut sakit, maka kita disuruh istighfar. Kenapa? Karena Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Termasuk rezeki uang. Teman-teman buka dompet, uang tinggal sedikit, nggak boleh mikir pinjam sama siapa, minta sama siapa, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ini harus yakin, ya. Lagi sakit, nggak tahu kita ngapain, kena COVID, istighfar aja dulu, istighfar. Nanti lihatlah Allah akan berikan ya rezeki dari jalan tak terduga. Nanti ada teman yang kasih support WA kita, ada teman yang kirimkan madu, ada teman yang kirimkan herbal, ada teman yang kirim, oh Masya Allah. Padahal saat itu juga uang kita nggak ada dan kita nggak tahu harus kemana. Kadang-kadang mau masuk rumah sakit untuk isolasi penuh, teman-teman, penuh. Tapi kita istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tahu-tahu nanti ditelepon, Mbak ada di sini loh, tempatnya lebih bagus. Ya. Bisa pakai BPJS juga. Oh, itulah rezeki. Istighfar ini luar biasa. Ya. Sehingga pada saat kita misalnya marah, kita tahan untuk kita nggak labrak orang itu, tetapi dengan kita istighfar, kita manage emosi kita dan akhirnya kita ada di level atas. Selama ini mungkin kita sabarnya itu menekan. Karena kalau marah ditekan, makin turun jadi pengen buru-buru, makin turun jadi takut, makin turun jadi sedih, akhirnya putus asa. Itu kalau menekan. Ya, takut ditekan, makan turun jadi sedih, akan turun jadi apati. Ya. Jadi marah itu sabar itu bukan menekan tetapi menahan. Takut kita takut, siapa yang nggak takut sekarang? Cemas, tapi kita tahan untuk nggak selalu diomongin. Ya. Karena kalau selalu diomongin jadinya ngeluh, itu bahaya. Nah, tapi pada saat kita menahan, kita lakukan manajemen emosi kita dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dia naik ke atas. Kemudian tadi Allah bilang juga, sholat menolong, makanya pas kita takut, kita kesel, kita sedih, ya, kita bawa sholat pas waktunya sholat, tapi tidak ambil hanya fardunya, kita ambil misalnya sunnahnya, kita ambil qobliyahnya, ambil qobliyah ba'diyahnya, atau orang ada juga yang hanya ba'diyahnya, kan gitu ya, kalau sholat maghrib kan ba'diyah. Kalau saat asar kan qobliyah saja, tapi ya subuh juga qobliyah. Zuhur dan isya double qobliyah ba'diyah. Itu tanpa terasa rakaat demi rakaat kita naik level emosinya, akhirnya tenang. Habis itu ngaji, habis sholat kita ada pencerahan. Itulah kita ikhlas ya. Nanti kalau kita ada di emosi ini mempengaruhi feeling, thinking dan acting kita. Ya. Jadi senyumnya ringan, ibu-ibu, teman-teman, gitu ya. Nah ini, oke. Sabar ada batasnya, itu keliru. Ini surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi yang benar sabar pahalanya tanpa batas. Kalau ada teman-teman bilang begini sama kita, lo jangan sabar-sabar banget jadi orang sih. Itu barangkali dia belum dengar atau belum baca surat Az-Zumar ayat 10. Yang benar itu sabar pahalanya tanpa batas. Tapi ingat, sabar bukan menekan, tapi dia menahan. Dan pada saat proses menahan, kita lakukan untuk naik levelnya. Itu sabar. Ya. Dan udah dikasih dengan istighfar. Sholat. Ya. Itu menolong kita. Dan saya yakin, ibu-ibu teman-teman semua sudah lakukan ini. Hanya kita, oh kayak gitu ya.
Nah, jadi kalau kita menjaga emosi, nanti kita ya akan merasa bahagia gitu. Perasaan terutama di sini, ya. Tadi karena sistem saraf itu kayak kabel listrik. Ini sistem saraf nih yang panjang tuh tadi ya. Nah, itu kayak kabel listrik. Ya. Dan dia membawa impuls listrik, dan listrik ini membawa pesan. Cepat lagi 240 km per jam dan 320 km per jam. Kalau kita lafazkan ya Allah, itu cepat 230 km per jam naik ke atas, dan dari atas ke bawah 320 km per jam masuk ke jantung dulu. Setelah itu nanti terkirim ke seluruh badan. Itu makanya kalau kita lagi marah, itu bukan kepala kita yang terasa, tetapi di jantung terasa. Karena dia nanti 320 km per jam itu, marahnya dikirim ke jantung, makanya duk 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 gitu. Demikian juga kalau kita lagi bahagia ya, itu juga jantung yang duk 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 duk, tapi deg-degnya yang lembut, gitu ya. Di jalannya cepet banget. Dan kalau kita lafazkan juga ya Allah itu cepet juga. Ke atas dulu baru ke bawah, dari atas ke bawah cepet 320 km per jam, ya. Dan kalau kita melafazkan Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, itu juga langsung jalan ke otak dan jalan ke kolbu kita ini, ya Allah. Sholat, ucapan-ucapan doa dalam sholat ini memberikan pesan pada seluruh tubuh manusia. Ucapan doanya kapan? Mulai dari takbiratul ihram itu sudah ucapan-ucapan yang nanti jalan di badan kita dan jalan ke jantung kita. Karena sholat ini artinya doa ini. Sampai salam, ya. Mulai dari takbiratul ihram, ya. Kita baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, itu jalan terus. Dan karena diulang-ulang, kebayang teman-teman, orang yang sholatnya tegak, ya, kemudian dia lafazkan semua doanya dengan tumak nina, itu kerekam di jantungnya sebanyak apa, itu keren kan? Terekam juga di otaknya sebanyak apa, itu keren banget. Dan semakin umur kita, teman-teman mungkin ada yang di atas 55 tahun ya, ibu-ibu ada yang 55 tahun, berarti ibu-ibu itu rekaman di jantung dan di otaknya, Al-Fatihahnya, jauh lebih banyak daripada anak muda. Itulah makanya semakin usia kita itu semakin bijak, ya, semakin tawadu, semakin bertakwa. Kenapa? Sholatnya udah lebih lama, asal sholat, ya. Nah gitu. Kecuali wah itu tadi orang usia tua pun nggak pernah sholat, apa yang ada di jantungnya, terekam apa gitu, ya. Baik, doa juga begitu. Pada saat kita berdoa dia jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dia jalan di sini, ya. Ya Tuhan kami, ya, berikan kami kebahagiaan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dia jalan pesan itu. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari api neraka, dia jalan ini lewat sistem saraf. Semua doa jalan, ya. Terus kemudian ternyata jantung ini juga karena dia ada otaknya, dan otak itu ya ada listriknya, maka jantung ini ada medan elektromagnetiknya, dia ada vibrasi listriknya, dan dia keluar medan elektromagnetik dihasilkan otak. Otak juga ada listriknya, karena ada neurotransmitter itu. Ya, dia ada listriknya di kepala kita nih, berfrekuensi gitu ya. Tapi ternyata si kolbu ini, jantung ini lebih besar lagi. Dan kita lihat ya, ini ada frekuensi ya yang pletot-pletot kayak gini. Ini kalau kita sedang memberikan vibrasi ya, perasaan yang buruk. Perasaan ini bisa jatuh dari emosi di atas naik masuk ke sini. Tapi kalau dia perasaannya yang mutmainnah, ya, nafsu mutmainnah, kemudian dia menstipulasi perasaan mutmainnah, ini frekuensinya bagus gini. Makanya sama-sama deg-degannya, cuman deg-degan yang kalau yang lawama sama amarah itu dudak ya, nggak beraturan, ya, aritmia nih, ya. Nah, kemudian dari jantung ini dia memberi pesan ke sel tubuh. Kenapa? Komponen medan listrik jantung memiliki amplitudo 60 kali lebih besar dan dapat menembus setiap sel tubuh. Jadi kolbu ini mengirim pesan pada sel-sel. Pada saat kita semangat, bahagia, dikirim pesan. Maka sel-sel tubuh kita juga bahagia. Ya, bersyukur. Jantung ini kirim pesan. Ya,
tembus dia sel-sel dalam tubuh. Itulah makanya Nabi bilang, kalau mudghah ini bagus, maka jasadnya ini juga bagus. Karena kolbu ini mengirimkan pesan ke sel-sel tubuh. Ya. Dan dia kuat banget frekuensinya dibanding frekuensi otak. Padahal otak kita nih, ada orang mengatakan ya, karena penelitian ya, kita the power of brain gitu kan. Kekuatan pikiran positif itu pun bekerja. Bahkan kekuatan otak kita, sinyal di otak kita kalau kita konsentrasi bisa tembus dinding. Tetapi kolbu lebih besar lagi. Ya, ini kita lihat ya. Kolbu ini listriknya kuat. Makanya bisa juga kita kalau ya diukur pakai alat EKG kan. Kita masuk rumah sakit, periksa jantung, makanya kelihatan duduk. Tapi tanpa terasa, tanpa kita lihat, kolbu ini ngirim. Dia mengirim gelombang sekeliling kita. Ya. Kemudian jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali daripada otak. Bayangkan, pikiran positif saja itu sudah tembus dinding kita, apalagi ya positive feeling, dia 5.000 kali. Tadi Bu Kemala sudah sampaikan betul, baik sangka, ya, husnuzon. Nah, kalau husnuzon itu dia gabungan pikiran dan perasaan. Makanya zon itu, prasangka itu adalah gabungan pikiran dan perasaan. Kalau husnuzon berarti pikirannya positif plus emosinya positif. Dan kemudian perasaan positif ini karena frekuensi jantung atau kolbu 5.000 kali lebih kuat, itulah dikatakan the power of positive feeling. Dan dia serangka itu antara pikiran dan perasaan. Cuman kita mau bilang bahwa perasaan kita yang di kolbu itu yang kirim kuat 5.000. Ya. Ini juga penelitian di Institute of Hermat. Ya. Sehingga ya penelitian mengatakan kolbu kita ini dia kirim vibrasi ke sekeliling kita, depan, belakang, kanan, kiri. Ada orang terukur 3 meter. Tapi ada penelitian yang mengatakan semakin usia kita lanjut dan rajin ibadah, ini bisa tembus ini. Tembus dunia barangkali ya, sedunia. Ya. Terus ini Dr. Rolin McCarthy bersama teman-temannya di Institute of Hermat. Hermat ini kerjasama UK dengan Saudi Arabia. Ya, apa mereka dapati? Vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Kalau kita ganti ya, vibrasi gelombang elektromagnetik kolbu dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan kolbu orang lain. Kebayang ya Bu ya? Jadi kalau misalnya kolbu kita ya, kita selalu istighfar, dan emosi kita naik, kolbu kita, perasaan kita, jantung kita bahagia, kolbu kita bisa kirim bahagia ke kolbunya pasangan hidup, ke kolbu. Ini tahun 98 ini. Ya. Berkata jantung dapat merasa dan mengingat, dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Ia juga mengirimkan informasi kepada setiap detakan seluruh tubuh. Coba kita ganti dengan jantung kolbu ya. Kolbu dapat merasa dan mengingat. Dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan kolbu-kolbu lain. Makanya tadi Allah bilang kulub. Ya. Kolbu juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Kolbu juga mengirimkan informasi pada setiap detakan seluruh tubuh. Jadi rupanya kita bisa bicara kolbu kita dengan kolbu yang lain. Kolbu-kolbu, termasuk kolbu kita pada sahabat-sahabat. Makanya kalau ada satu komunitas, ya, kemudian itu ya saling menyayangi, itu sampai kerasa. Walaupun kita masing-masing di rumah, ya, ini saja tenang ya, terus harus mengirimkan antara rumah ke rumah, dibantu dengan gelombang energi yang buatan manusia, yaitu Zoom ini, alat Zoom ini. Tapi kalaupun tidak ada Zoom ini, teman-teman yang mengirimkan perasaan bahagia kepada teman-teman yang sampai. Dan saat itu juga teman-teman akan ingat kita. Jadi manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan kolbunya tanpa mulut bicara. Teman-teman kalau misalnya mau bicara sama suami, tapi suami rasanya akan marah
Kalau kita omongin, ibu, teman-teman, ya stop mulut kita. Biarkan kolbu yang ngomong. Ya Allah, izinkan kolbuku bicara dengan kolbu suamiku. Ya. Ya Allah, izinkan kolbuku bicara dengan kolbu anak-anakku. Karena anak-anak kalau sudah mulai remaja diomongin pakai mulut salah aja. Ya. Anak-anak sudah besar, sudah punya pasangan, kadang-kadang kalau kita intervensi nanti pasangannya marah. Biarkan kolbu ibu yang bicara pada mereka. Jaga kolbu kita untuk selalu senantiasa senang pada anak-anak. Kenapa? Karena the power of positive feeling itu memang ada di kolbu. Lebih kuat dari kiriman sinyal dari otak 5.000 kali. Ya. Sehingga terkadang pikiran kita dan emosi kita itu mempengaruhi sekeliling. Ya. Dan sangat kuat gitu. Sadar atau tidak sadar. Itulah makanya mengapa ibu-ibu ini diminta untuk rajin belajar, kita semua ya, dibanding bapak-bapak ya. Tapi kalau bapak-bapak juga dia belajar dan kemudian dia bisa setting kolbunya itu, keren banget gitu. Karena mempengaruhi sekeliling. Oke? Jadi kalau kita lihat gambarnya nih sebuah kesimpulan begini nih. Ya, jadi apa pesan di otak itu akan jalan ya dan nanti masuk ke kolbu dan nanti terkirim ke seluruh tubuh. Ya, dan nanti tubuh ini ternyata ada pori-pori di bawah kulit yang bisa mengirimkan sinyal gelombang. Terutama yang kolbu, yang jantung ini. Lihat itu, vibrasi elektromagnetik kita mempengaruhi sekeliling, bahkan bisa dikirim kemana-mana. Ya. Inilah yang kita jaga bagaimana kolbu kita atau perasaan kita, itulah kita untuk sebut selalu Allah, ingat-ingat Allah, maka dia akan memberikan pesan itu kepada orang-orang sekitar kita. Dan kalau kita berdoa, ya sinyal kolbu, gelombang otak, dan gelombang seluruh tubuh bersatu, dan dia membroadcast doa kita. Dia tembus dinding kamar, tembus dinding rumah, dan juga tembus ya jalan dan tembus waktu dan sekitarnya. Para ilmuwan mengambil kesimpulan, ini slide terakhir ya teman-teman ya. Ternyata perasaan mempengaruhi pikiran, kemudian mempengaruhi perilaku, kemudian membentuk kebiasaan, dan kemudian membentuk karakter, dan menentukan nasib. Jadi kolbu kita nih harus selalu dijaga. Kenapa? Dia mempengaruhi pikiran. Dan nanti kalau perasaan dan pikiran kita itu, kalau kita jaga setiap hari, walaupun kita tahu tidak selamanya senantiasa ada di level mutmainah emosinya, tapi kita jaga seringnya ada di sana, maka kita punya perilaku yang juga mutmainah. Kalau setiap hari perilaku kita mutmainah menjadi sebuah kebiasaan mutmainah. Dan kalau kebiasaan mutmainah, makanya kita dikenal karakter kita oleh pasangan. Pasangan akan mengatakan istriku tuh baik banget, nggak ada yang bisa gantikan dia. Atau mungkin anak mengatakan ibu tuh masya Allah baik banget, ya. Aku bersyukur punya ibu kayak gitu. Itu namanya terbentuk karakter karena kita sudah lakukan dan menjadi sebuah habit. Dan apa yang terjadi? Nasib kita jadi baik. Teman-teman, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin nonton di IG Live ya, kalau misalnya menganggap nasibnya buruk, segera rubah perasaan. Dan perasaan ini ada di kolbu, segera rubah dengan sebut Allah, ingat Allah, sabar, sholat. Ya, karena akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi karakter, dan mempengaruhi nasib. Jadi langsung tuh kuantum, ya, gunting di kolbunya, ya, langsung set gitu. Karena ada orang ya mau memperbaiki nasib, dia betulin dulu karakternya. Ini susah kalau nggak duluan perasaannya. Jadi sekali lagi, insya Allah dengan kekuatan perasaan kita, positive feeling kita, ya, dengan positive thinking kita, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi kebiasaan, dan mempengaruhi terbentuk karakter dan menentukan nasib kita. Ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.